Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk kali ini kami akan membahas tentang beberapa fenomena yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu tentang euforia timnas Indonesia, yang mana beberapa waktu yang lalu dalam ajang Piala Asia U23, ketika timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan, kami tidak sengaja menemukan beberapa postingan tentang nazar. Ada banyak sekali netizen atau para pecinta bola atau bahkan orang yang sebenarnya tidak suka dengan sepak bola namun hanya ingin ikut merasakan suasana yang ramai saja, akhirnya ikut berkomentar. Nah, yang akan kami bahas ada beberapa postingan yang kami lihat di dalam medsos terkait nazar. Nazar banyak sekali contohnya yang kami temukan apabila timnas Indonesia menang melawan Korea Selatan, maka orang tersebut akan melakukan berjoget keliling dengan keadaan telanjang, atau dengan bahasa kitanya itu dengan membuka aurat. Lah, titik pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini adalah sebenarnya nazar dengan menulis di medsos, apakah hal tersebut sah secara syariat, dikatakan sebuah nazar atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang bernazar akan tetapi nazar yang akan ia lakukan, perbuatan yang akan ia lakukan merupakan hal yang berbenturan dengan syariat, atau dalam tanda kutip sesuatu yang diharamkan. Nah, ini apakah harus tetap dipenuhi atau tidak? Di sini akan kami fokuskan ke pembahasan yang pertama dulu. Bisa dilihat, itu kami mengambil dari referensi kitab Bughyatul Mustarsyidin dan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dua redaksi yang paling atas. Langsung saja bisa dilihat. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 186, itu kami temukan yang redaksinya seperti ini. Mas'alatu ba. Madhabus Syafi'i anna mujarradal kitabah fisa iril ukut wal ikhbarat wal insya'at laisa bihujjatin syar'iyyatin. Jadi dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i, sebuah tulisan saja, hanya sebuah tulisan, contohnya kalau kasus kita ini, kita ketik di dalam beranda Facebook, beranda Instagram, atau story WA. Ini hanya sebatas tulisan saja. Di dalam sebuah akad ataupun kalam-kalam ikhbar, sebuah pemberitahuan, atau di sebuah karangan-karangan tulisan yang lainnya, itu bukan merupakan hujjah syar'iyah, tidak dianggap hujjah syar'iyah. Jadi hanya tulisan saja itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai hujjah
menurut syariat. Faqad dzakara al-aimatu anal kitabata kinayatun. Fatan akidu biha al-wasiyatu ma'an niyati. Walau min natikin. Wala budda min al-i'tirafi biha yakni an-niyata minhu au min warithihi wa hina idzin famujarratu khatil mayyit binahwi nadzarin wa talakin wa wasiyatin la yatarattabu alaihi hukmun. Jadi di sini sudah jelas menurut para a'immatul ulama, pemimpin ulama, imam-imam ulama, bahwa yang namanya tulisan ini merupakan sighot kinayah di dalam sebuah akad. Fatan akidu bihal wasiyah, maka sebuah wasiat bisa sah dengan menggunakan kitabah atau sighot kinayah itu jika bersamaan dengan adanya niat. Bukan hanya menulis saja, tapi memang diniatkan untuk melakukan wasiat. Walaupun dari orang yang mengucapkan. Wala budda minal i'tiraf biha, yakni an-niyat. Juga orang yang telah menulis tulisan wasiat tersebut harus mengakui bahwa ketika ia menulis dia juga berniat wasiat. Yakni an-niyata minhu au min warithihi, baik orang yang mengucapkan itu atau ahli warisnya. Ada pengakuan. Maka jika seperti itu, famujarradu khatil mayyit binahwi nadzarin wa talakin wa wasiyatin la yatarattabu alaihi hukmun. Jika ada seorang mayit, orang yang akan meninggal, terus dia menulis, kita temukan tulisannya dari si mayit tersebut, tulisan ini mengandung nazar atau mengandung talak atau mengandung wasiat, maka ini tidak dianggap la yatarattabu alaihi hukmun. Karena hanya tulisan saja, tidak ada iktiraf, tidak ada pengakuan bahwa tulisan itu betul-betul nazar. Ketika menulis itu disertai dengan adanya niat bernazar. Kemudian di redaksi yang bawahnya juga sama, al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah, wa yakumu maqamal lafzi al-kitabatu al-makrunatu biniyatin nazar, biniyatin nazri. Lah yang namanya tulisan yang disertai dengan niat nazar itu bisa menempati posisinya lafadz, bisa menempati posisinya ucapan. Catatannya itu apabila ketika menulis ada niat nazar. Au bi isyaratil akhras al mufhimatid dalati awil musyirati biltizami kaifiatil uqud, atau ketika orang yang mengucapkan itu adalah orang yang bisu, maka dengan isyarah yang bisa memberikan pemahaman bahwa orang tersebut menyanggupi sebuah akad tertentu. Nah, ini kalau khusus orang yang bisu. Kalau orang normal ya berarti tidak perlu dengan isyarah. Wala khilafa bainal fuqaha fi anna man nadzara fa sarraha fi sighatihi al-lafziyati awil kitabiyati bil lafdhin nadri annahu yan'aqidu nadruhu bi hadhihi sighah wa yalzamuhu ma nadzara. Nah, tidak ada khilaf di antara ulama ahli fikih bahwa apabila seseorang itu bernazar kemudian dia mensorehkan sighotnya, mengucapkan secara jelas dengan lafadz awil kitabiyah bil lafdhin nazar, atau dengan tulisan kitabiyah dengan lafadz nazar, maka nazarnya itu dihukumi sah dengan sighah tersebut dan harus melakukan apa yang ia nazari. Nah, ini kuncinya pada sighotnya. Kalau sighotnya sudah sharih bukan kinayah, maka harus melakukan apa yang ia nazari. Nah, ini pembahasan yang kami tuju pada poin yang pertama adalah bentuk
sigotnya. Kalau berupa tulisan, maka bisa sah nadarnya jika ketika ia menulis story, menulis di medsos, ini disertai dengan adanya niat nadar. Yang kedua, dari sudut pandang yang kedua yaitu nadar akan tetapi yang ia nadari adalah sesuatu yang melanggar syariat. Ini kami ambil dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 545 di Maktabah Syamilah ya. Bisa dicek sendiri. Wala nadhra fi maksiatin. Nah, ini. Tidak ada nazar di dalam sebuah kemaksiatan. Kaqaulihi in qataltu fulanan falillahi alayya kadza. Apabila saya membunuh seseorang, maka saya akan melakukan ini. Wala yasihu nadrul maksiyah. Tidak sah nadar yang berbentuk maksiat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam la nadra fi maksiatin. Karena ini berdasarkan hadisnya Rasulullah yang berbunyi tidak ada nadar yang sah di dalam sebuah kemaksiatan. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam, dan karena adanya hadis Nabi yang lain, man nadhara ayya'siyallah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka orang tersebut tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Waqad masala asy-syekh lidzalika bima dzakarahu. Wa kana yambaghi ayyumatsila bi ghairi ma dzakarahu bi ayyaj'alal multazam maksiyatan bi nafsihi. Nah, ini maksudnya mengomentari dari redaksi yang falillahi alayya kada. Seharusnya redaksinya tidak seperti itu gitu. Kami tidak akan fokus membahas ini. Selanjutnya seharusnya contoh yang diberikan itu adalah sesuatu yang disanggupi yang akan ia lakukan itu berupa hal yang maksiat. Contohnya kanadri syurbil khamri, seperti nazar meminum khamr. Jika saya melakukan ini, maka saya akan meminum khamr. Nah, ini nggak boleh. Nadarnya tidak sah. Atau awis zina, atau nadar untuk berzina. Awil qatli, awis sholat, fi halil hadas. Atau nadar jika saya melakukan ini, maka akan sholat ketika dalam keadaan berhadas. Ini nggak boleh, karena maksiat ya. Karena maksiat. Au nadrin ayat bahan nafsahu, atau bernazar untuk menyembelih dirinya, au waladahu, tidak boleh. Fa idza nadzara dzalika walam yaf'al al mahluf alaih faqad ahsana wala kafarata alaihi aidon alal madhab alladzi qata'a bi al jumhur. Lah, apabila seseorang bernazar dengan suatu kemaksiatan dan dia tidak melakukan sumpahnya, maka itu lebih baik. Itu hal yang baik. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar kafaroh. Menurut madhab alladzi qata'a bihi al jumhur. Ini yang didukung oleh jumhur ulama. Jadi tidak boleh melakukan nazarnya yang berupa maksiat itu, dan juga tidak ada kewajiban untuk melakukan atau membayar kafaroh. Karena nazarnya itu tidak sah, tidak bisa dikatakan nazar. Wahaka ar-Rabi, ini ada khilaf. Wahaka ar-Rabi qaulan. Menurut Imam Rabi, Imam Rabi ini menceritakan sebuah qaul annahu tajibul kafaroh. Kalau menurut beliau itu tetap wajib membayar kafaroh. Waqtarahu al-Baihaqi li hadisi la nadhra fi maksiatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Nah, ini pendapatnya Imam Rabi juga dipilih, didukung oleh Imam Al-Baihaqi karena adanya hadis la nadhra fi maksiatin. Nah, ini ada lanjutannya. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Kafarohnya itu adalah kafaroh sumpah. Jadi untuk menjawab yang
beberapa hari terakhir ini viral, bagaimana nadar tersebut, maka dari sisi sigotnya, ketika orang yang membuat atau menulis di medsos itu tidak ada niatan untuk bernadar, maka tidak bisa dikatakan nadar. Yang kedua, tidak juga bisa dikatakan nadar karena berbentuk maksiat. Sedangkan sesuatu yang berupa maksiat itu tidak sah untuk dinadari. Mungkin itu saja. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika menemukan kesalahan bisa dikoreksi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.